Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Teman-temanku, selamat datang di channel Teduhnya Jiwa. Sebelumnya kita telah membaca kisah yang pertama, yaitu kisah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kita akan membaca kisah yang kedua dari kitab Fadilah Sedekah, yaitu kisah-kisah para ahli zuhud dan ahli dermawan. Kisah yang kedua ini adalah kisah mengenai Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, yaitu cucunya baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika beliau telah kedatangan seorang tamu, yang mana seorang tamu ini meminta bantuan kepada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Maka beliau berkata, engkau telah mendudukan diriku dalam suatu kewajiban dengan cara meminta pertolongan dariku, sehingga aku wajib memberimu uang secukupnya untuk memenuhi keperluanmu. Dan memang patut diberikan kepada orang sepertimu. Tetapi saat ini keuanganku tidak mengizinkan aku untuk memberikanmu sebagaimana semestinya. Berapapun yang mungkin digunakan seseorang demi Allah, aku tidak akan bernilai. Namun aku tidak berdaya karena aku tidak memiliki sejumlah uang yang seharusnya aku berikan kepadamu. Sebagai tanda terima kasihku kepadamu yang telah memberitahuku tentang kebutuhanmu, sekarang engkau bersediakah menerima sejumlah yang aku mampu berikan kepadamu dan tidak mengharuskan aku untuk mendapatkan uang dari sumber yang lain? Aku sangat gembira memberimu sedikit dari milikku, walaupun tidak dapat memenuhi kewajibanku kepadamu. Orang itu berkata, wahai putra Rasulullah, aku sangat gembira menerima berapapun yang engkau berikan kepadaku. Dan aku berterima kasih kepadamu dan aku mempercayaimu bahwa engkau tidak dapat memberi lebih daripada itu. Kemudian Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu menyuruh bendaharanya mengambil sejumlah uang yang tersisa dari 300.000 dirham yang diserahkan kepadanya untuk dijaga. Pelayan itu membawa 50.000 dirham sisa dari infak. Imam Hasan radhiyallahu anhu berkata, aku ingat telah memberimu 500 dinar. Pelayan itu berkata bahwa dinar itu masih menjadi miliknya. Kemudian Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu menyuruhnya agar dinar itu diambil, dan ia memilih kepada orang itu untuk memanggil beberapa pengangkut barang untuk membawa harta itu ke rumahnya. Ketika ia datang membawa 2 orang pengangkut barang, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu memberikan seluruh harta itu kepadanya. Ketika akan berangkat, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu menanggalkan pakaiannya dan memberikan kepada orang itu sambil berkata, kewajibanku membayar upah pengangkut barang ini kepadamu. Jualah pakaian ini dan berikan uangnya kepada mereka sebagai upah. Saat itu pelayan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu mengingatkan tuannya, kita telah ditinggal tanpa sesuatu pun untuk membeli makanan. Tuan telah memberikan seluruh harta tuan. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu berkata, aku berkeyakinan sepenuhnya atas anugerah Allah Subhanahu wa taala dan aku sangat berharap Dia akan menganugerahkanku pahala yang berlipat atas amal baik ini. Dari kitab Ihya Ulumuddin. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu memberikan seluruh hartanya tanpa menyisahkan untuk dirinya sendiri. Dengan itu pun ia masih merasa menyesal karena belum menunaikan kebutuhan orang lain dengan semestinya. Dikutip dari kitab Hayatus Sahabah. Jadi teman-teman yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita mengambil iktibar dari kisah Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu ini. Sungguh beliau telah memberikan seluruh hartanya kepada orang-orang yang meminta.
Ini kisah yang kedua. Suatu ketika ada rombongan qari, yaitu pembaca Al-Quran, ahli yang dalam membaca Al-Quran dari Basrah, datang mengadu kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Mereka berkata, ada seseorang laki-laki soleh yang tinggal di lingkungan kami. Ia sering saum dan sibuk mengerjakan sholat tahajud pada malam hari. Demikian solehnya sehingga kami iri kepadanya dan ingin tahu dan ingin seperti dirinya. Ia telah menikahkan putrinya dengan keponakannya, tetapi ia tidak mampu menanggung biaya pernikahannya. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu membawa mereka ke rumahnya dan mengambil 6 kantong berisi uang dinar dari sebuah peti dan memberikan kepada mereka serta meminta mereka agar memberikan uang itu kepada laki-laki soleh itu. Ketika mereka baru akan berangkat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata lagi, "Tunggu, aku kira cara ini kurang baik untuk menolongnya. Jika kita memberikan uang itu, maka ia akan sibuk mempersiapkan pernikahan itu, sehingga akan melalaikan dia dari ibadahnya, sehingga akan menyita waktunya yang berharga untuk membelanjakan barang, dan ibadahnya akan terganggu. Harta itu sangat tidak bernilai untuk menyita perhatian orang soleh seperti itu. Harta ini sangat tidak bernilai, maka sebaiknya kitalah yang akan mempersiapkan pernikahannya." Pungkas Sayyidina Ibnu Abbas. Belilah barang-barang keperluan pernikahan itu dan lalu berikan kepadanya. Mereka menyetujui usulan itu dan kemudian melaksanakannya. Masya Allah. Ini kisah yang ketiga dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Sampai-sampai seluruh hajat-hajat orang soleh tadi ditanggung oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ajma'in. Alhamdulillah teman-teman yang kami muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah kita membaca 2 kisah dari kisah kejuhutan orang-orang soleh terdahulu. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dan sampaikan. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini, channel Teduhnya Jiwa, dengan menekan tombol subscribe, like, share, and comment. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta